Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Injaz Sopari dari kelas Manajemen 22J. Akan mempresentasikan tentang manajemen risiko dalam perspektif Islam, mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan, sesi 15. Oke, selanjutnya. Apa sih definisi manajemen risiko Islam? Yaitu prinsip dari manajemen risiko Islam menurut syariah, yaitu bukan sekedar menerapkan metode statistik dan analisis biasa, melainkan diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ini berarti semua proses dan keputusan dalam mengelola risiko harus sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Pada fokus dan etika, lebih dari sekedar menghindari kerugian, manajemen risiko Islam juga fokus pada aspek etika dan moral dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip syariat seperti larangan, riba, gharar, dan maisir menjadi pedoman utama dalam mengelola risiko. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar. Yang pertama yaitu ketaatan pada syariah, yang kedua larangan gharar, yang ketiga yaitu larangan riba, yang keempat yaitu keadilan dan transparansi. Selanjutnya yaitu pendekatan manajemen risiko Islam. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, mengidentifikasi risiko yang sesuai dengan konteks syariah, bukan hanya risiko finansial. Yang kedua yaitu pengukuran risiko, dampak dan kemungkinan risiko secara proporsional mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu mitigasi risiko, melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko seperti diversifikasi, takaful, dan menghindari praktik spekulatif. Dan yang terakhir yaitu pengendalian risiko, yaitu secara berkelanjutan dalam kerangka syariah memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi. Selanjutnya yaitu instrumen manajemen risiko syariah. Yang pertama yaitu takaful, asuransi syariah yang berbasis pada prinsip saling tolong-menolong dengan premi yang digunakan untuk membantu sesama. Yang kedua yaitu mudharabah, kerjasama investasi dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian. Yang ketiga yaitu musyarakah, kemitraan berbasis pembagian risiko dan hasil cocok untuk proyek bisnis yang membutuhkan modal besar. Yang keempat yaitu wakalah, pelimpahan tanggung jawab pengelolaan kepada pihak terpercaya seperti manajer investasi syariah. Yang terakhir yaitu ijarah, pembiayaan dengan akad sewa seperti sewa gedung atau kendaraan. Selanjutnya yaitu larangan dalam Islam, manajemen risiko Islam. Yang pertama riba, maisir, sektor haram, dan analisis risiko. Selanjutnya yaitu keunggulan manajemen risiko Islam. Yang pertama etika dan moral, keadilan dan transparansi. Ketiga keberlanjutan, dan yang terakhir hindari eksploitasi. Selanjutnya yaitu studi kasus aplikasi manajemen risiko. Yang pertama yaitu takaful. Sebagai contoh, takaful asuransi syariah dapat digunakan untuk melindungi risiko kesehatan dan harta secara bersama-sama. Kedua, mudharabah, yaitu investasi halal dalam bisnis yang berkelanjutan seperti sektor pertanian, organik, atau energi terbarukan menggunakan skema mudharabah. Yang terakhir yaitu diversifikasi, yaitu menyebarkan risiko dengan memilih sektor yang halal dan aman seperti retail halal, wisata halal, dan keunggulan syariah. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, manajemen risiko Islam adalah pendekatan yang etis, selaras dengan syariah, dan fokus pada perlindungan, keadilan, dan kerjasama. Ini mendorong sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan dengan fokus pada kesejahteraan bersama dan kemakmuran umat. Semoga memahami kita tentang manajemen risiko Islam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.